Selamat datang di Tukiran Bangunan Channel. Ini caranya membuat sepiteng ya, supaya sepitengnya itu lebih awet dan lebih tahan lama. Dulu pernah saya bikin video itu dengan secara teori, dengan secara menerangkan, dan ini akan saya berikan yaitu secara langsung itu supaya biar awet. Nah, ini caranya yaitu harus diplester dan diaci sampai rapi. Jadi dulu silahkan lihat di video saya, yaitu video saya yang lama sudah ada, dan ini saya akan terangkan secara praktek di lapangan. Yang dulu hanya teori saja, yang ini secara langsung. Dan video saya ini silahkan ditonton dan dilihat sampai habis supaya tahu caranya, jadi supaya tidak bingung yaitu cara membuat sepiteng. Caranya ya, ini saya bikin yang permanen, yaitu untuk merencanakan dengan jangkauan yang sangat panjang, yaitu biar awet, biar enggak cepat penuh. Itu saya bikin itu sudah standar, yaitu dengan memakai 3 kotak itu atau 3 ruangan. Kalau yang sederhana saya bikin 2 kotak, tapi kalau yang mewah ini saya bikin 3 kotak. Cara seperti ini ya. Ini saya langsung saya kasih caranya, yaitu yang pertama ini yang saya tunjuk ini sepiteng utama, yaitu untuk memasukkan dari kotoran dari kloset ke sepiteng. Ini untuk menampung kotorannya yang ini. Nah, yang ini yang kotakan ini. Yang kotakan ini untuk menampung kotorannya dari kloset. Jadi kotakannya ini harus diplester, di-AC sampai halus, jangan sampai ada yang bocor. Jadi supaya airnya tidak kering. Jadi kalau airnya itu menggenang, itu airnya itu tujuannya itu untuk menghancurkan kotoran, yaitu untuk melarutkan kotoran. Jadi yang untuk buat tempat kotoran itu jangan sampai lupa ya, harus diplester, diaci sampai halus dan sampai padat. Lalu yang kedua itu saya bikin kotakan yang di sini. Nah, saya tunjukin ini. Nih, yang kotakan ini yaitu untuk menampung kotoran yang masih agak kasar, yang belum halus. Jadi untuk yang ini, yang kedua ini untuk menampung kotoran yang tidak halus. Jadi ditahan di sini dulu. Ini kotakan yang nomor 2 ya. Lalu nanti dikasih lagi yang kotak nomor 3 yang di sini. Yang kotak nomor 3 ini yaitu khusus untuk menampung kotoran yang sudah menjadi larutan atau yang sudah menjadi air. Jadi ini langsung meresap ke tanah. Makanya yang kotak nomor 2 dan kotak nomor 3 ini tidak diplester dan bawahnya tidak dipelur atau tidak dirabat. Beda yang nomor 1 ya, yang nomor 1 ini khusus untuk menampung kotorannya supaya hancur, supaya larut, supaya airnya tidak mengering. Nah, kalau yang kedua ini memang dibikin agak mengecil, itu untuk menampung kotorannya yang masih agak kasaran dikit, dan juga bawahnya ini juga enggak dipelur ini ya, atau enggak ditutup, supaya kotorannya itu sama air bisa meresap ke dalam tanah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga itu juga enggak diplester, yaitu supaya kotorannya itu turun atau lari sama air, yaitu supaya larut, supaya masuk ke dalam tanah. Itu harus seperti ini ya. Jadi kalian jangan sampai salah paham. Bila ada yang kurang jelas, silahkan komen di kotak komen saya. Nanti saya jelaskan. Barangkali ada yang kurang jelas atau kurang paham. Jadi ini memang saya sengaja, itu saya bikin video, dan jangan lupa ditonton sampai habis. Ini cara pengalaman dalam membuat sepiteng supaya sampai
bertahan beratusan tahun. Kalau bikinnya seperti ini, saya jamin 100 tahun nggak bakalan penuh. Yang penting yang kotak nomor 1 ini jangan sampai bocor. Jadi airnya jangan sampai kering, yaitu supaya kotorannya bisa larut. Nah ini harus benar-benar diplester, diaci sampai halus atau sampai padat, jangan sampai kropos, jangan sampai air itu bisa kering. Jadi supaya air ini tetap ada airnya, supaya untuk melarutkan atau menghancurkan kotorannya. Jadi kotorannya itu nanti kalau udah hancur, jadi keluar yaitu untuk lubang ini. Nah ini kan ada lubang ini, dikasih lubang ini yaitu untuk supaya bisa keluar ke penampung yang sebelah ini, ya, dia sebelah ini. Jadi ini supaya untuk membuat resapan. Jadi resapannya harus dikasih 2. Jadi yang satu ini untuk menahan sementara yang kotoran masih agak kasar. Yang ketiga ini itu untuk menampung kotoran yang sudah halus, yang jadi sama air. Jadi nanti airnya atau kotorannya itu turun ke bawah, langsung meresap ke dalam tanah. Dan nanti ini yang terakhir ini nanti akan diisi batu apung sama injuk ya. Jangan lupa itu harus diisi batu apung sama injuk supaya itu untuk menghilangkan airnya, supaya airnya itu supaya bisa tersedot. Jadi harus dikasih injuk atau batu apung. Jadi ini nanti kasih batu apung penuh atau injuk, jangan sampai tidak dikasih injuk atau batu apung ya. Ini supaya untuk meresapkan untuk airnya, jadi supaya air itu bisa meresap ke dalam tanah. Jadi tanahnya itu supaya tidak memadat, itu harus dikasih injuk dan dikasih batu apung. Jadi itu caranya untuk menjaga kualitas membuat sepi tank. Jadi yang dulunya udah saya bikin video itu cuma dengan cara teori, tapi ini dengan secara langsung untuk praktek ke lapangan. Jadi silahkan dibuka YouTube saya, yaitu dengan channel yaitu Tukiran Bangunan Channel. Itu sudah ada semuanya. Jadi maka dari itu silahkan like dan komen, dan jangan lupa di subscribe supaya bisa mengikuti video saya yang selanjutnya. Dan ini masih banyak lagi video-video yaitu khususnya untuk pengalaman, yaitu di dalam membuat maupun baik sepi tank maupun bangunan yang lainnya, itu di YouTube saya sudah ada. Barangkali ada yang kurang jelas atau kurang mengerti, silahkan komen atau silahkan bertanya, yaitu dengan melalui kotak komentar saya, itu ada di YouTube, yaitu dengan judul, yaitu channelnya yaitu Tukiran Bangunan Channel. Jadi harus seperti itu ya, harus dibikin sepi tank yang permanen supaya awet. Jadi harus dibikin 3 kotak seperti ini. Ini saya bikin yang sudah permanen ini ya, ini sudah standar. Kalau yang biasa cuma saya bikin 2 kotak. Jadi yang 1 kotak untuk menampung kotorannya atau sama airnya, yaitu untuk menghancurkannya. Yang kedua yaitu untuk resapan. Tapi ini saya buat 3, yaitu secara permanen, dan ini supaya awet. Jadi saya bikin untuk resapan sampai 2 kotak. Jadi yang 1 kotak untuk menahan kotoran yang masih kasar, yang ketiga ini untuk mengeluarkan air yang sudah menjadi cairan atau bersama kotorannya. Dan ini jangan lupa ya di subscribe supaya bisa mengikuti video saya yang selanjutnya, dan silahkan di like supaya Anda bisa mengerti semuanya. Barangkali ada yang kurang jelas, dan tolong jangan lupa untuk bertanya, dan saya siap itu untuk menerangkannya caranya bikin sepi tank biar tetap tahan lama dan berjangkauan sampai ratusan tahun. Itu asal tidak bocor sampai ratusan tahun ini ya. Dan terima kasih
Semoga ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih.